Kak, aku ini mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, ya. Kami dari kenalan dulu. Sebelumnya kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Nama saya Harisma Adana. Dan ini ada teman-teman saya, bisa perkenalan satu-satu. Halo semuanya, aku Putri. Halo semuanya, aku Rifda. Halo semuanya, aku Rasma. Halo Rasma. Halo semuanya, nama aku Yoli. Sehat. Iya, itu pas tadi itu penampilan dia. Kan dia namanya. Halo semuanya, saya Ali. Kan bener tadi. Katanya sama siapa kak? Saya kak katanya. Kakaknya layak dengan saya. Terus yang satunya siapa? Serius. Saya Kurani. Halo Kurani. So beautiful. Oke. Yang terhormat Ibu Ika Mariana selaku pembina Forum Anak Desa Kesilir, Bu Lasri PKPN, kemudian Nabila selaku ketua Forum Anak Desa Kesilir dan juga teman-teman anggota Forum Anak Desa Kesilir. Terima kasih banyak sudah menerima kami dari FKMN. Saya belajar pertama di malam hari ini. Terima kasih sudah disambut dengan baik. Semoga kegiatan kita malam ini bermanfaat buat kalian dan juga buat kami. Gak apa-apa, ibu sambil makan aja. Santai aja. Ini kemarin kita kan sudah sempat ketemu ya di Barcelona. Kita udah sharing banyak di sana, dan di sini kita mau sharing lagi tentang pelatihan, perencanaan, monitoring dan evaluasi. Ya, ini tentang manajemen program organisasi, bagaimana biar organisasi itu bisa menjalankan program-programnya itu dengan baik dan efektif. Nah, setelah ini ada materi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak dari FKSN. Langsung saja kepada kakak-kakak FKSN. Berbicara hari ini. Iya. Kerja itu apa? Kerja itu adalah perumusan kegiatan. Apa sih yang apa saja yang artinya jadi untuk berbagai atau kita ada program banyak aja sebuah kita mengarahkan ini fasilitatornya akan sebagai kegiatan ada bekerja dengan lancar. Dan pada fasilitator sudah tahu apa yang sebenarnya berbagai apa sih tujuan dari kerjaan itu? Kerjaan juga ada berbagai perusahaan dalam perpusat kegiatan agar kamu berjalan sesuai dengan harapan atas sisi-sisi yang dibuat dari manfaatnya yaitu membantu menggambarkan dan kegiatan program dapat bisa kegiatan lebih terstruktur dan sebagai aspek pertama ini nanti diimplementasikan di jajaran hal sendiri yang harus dilakukan itu
dan juga dan sasarannya tidak berbahawi atau mereka tidak apa yang sekiranya dapat mereka ambil tempatnya. Kemudian sasaran ya tentunya agar sesuai dengan ada yang diharapkan. Kemudian waktu hidungnya dengan sasaran ini ya. Apabila waktu ini waktu sesuai dengan sebenarnya kan sasaran ini memiliki waktu. Jadi ternyata ada datang ke program yang dijelaskan ini. Kemudian untuk pelaksanaan ya jika tempat ini sesuai dengan apa yang dilakukan, ternyata sekarang ada berdasarkan ke program yang akan kita lakukan. Kemudian bagian tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi tentunya dapat dijelaskan dahulu agar fasilitator tidak ngomong ya, tahu apa yang harus dilakukan saat program tersebut berjalan. Kemudian ada kegiatan. Deskripsi kegiatan itu seperti nama ini ya. Jadi di deskripsi kegiatan ini akan ditentukan kegiatan apa yang akan dilakukan, yaitu materi seperti yang akan ditentukan atau hanya pelatihan praktek gitu. Tujuan kegiatan dilakukan untuk mengetahui indikator keberhasilan yang akan kita buat. Kemudian keberhasilan kegiatan itu adalah sebuah rundown ya. Rundown tentang agenda apa saja dilakukan pelaksanaan gitu. Dan sumber daya ya sudah sama dengan bagian tugas ini ya. Ini kita adalah program. Yang pertama adalah input. Di sini adalah daftar kehadiran ya. Daftar kehadiran itu ini hadirin dengan kita kan punya sasaran nih ya. Contohnya kami ini punya sasaran 9 orang, tapi ternyata yang datang ada 10. Nah, aspek itu sudah jadi keberhasilan. Kemudian jumlah yang telah mendapat pelatihan. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah mengikuti materi, mengikuti program sebelumnya sama dengan apa yang kita lakukan. Dan itu dibuktikan dengan adanya prioritas ya. Prioritas nanti berhubungan juga dengan proses yang ada pada prosesnya adalah membuat sebelum program dan proses oleh perempuan setelah sebelum program. Kemudian proses ada pelaksanaan, apakah pelaksanaan ini sesuai dengan apa yang kita lakukan, seperti suasana yang kondusif dan lain-lain. Kemudian sarana prasarana yang benar yang ada di sini yang memberikan di proyektor dan juga PT atau ini. Kemudian setelah kegiatan, apakah kegiatan ini berlangsung dengan lancar atau ada kesulitan. Kemudian output dalam kegiatan kesimpulan dari apa yang baik proses dan pada kegiatan laporan kegiatan ini dapat berkesimpulan sebagai evaluasi atas program yang kita lakukan juga sebagai bukti bahwa kegiatan ini benar-benar ada hasil kita lakukan. Ini lanjut juga. Berikutnya akan ada pergantian dimulai sebentar.
Bentar ya teman-teman, ini kita mau minta tolong ke kalian buat ngisi post-test terlebih dahulu karena pre-test terlebih dahulu karena di awal jadi kelupaan, maaf ya. Jawaban pertanyaan singkat gitu aja. Ini jawab sesuai pengetahuan kalian. Teman-teman ada bawa apa enggak? Berarti bisa dikerjakan. Kalau jawaban pertanyaannya nggak ada nilainya. Kalau nggak bawa HP mau dibelikan HP? Boleh. Itu jadi sultan apa Jokowi? Saya kira kalau bawa HP itu dibelikan HP yang harus komen kok. Nah. Kalau makan saya makan sambil makannya juga makan sambil nunggu besar. Oh ya? Kalau jelas, kalau komisi ayo isi. Benar nggak? Ini anak minta hotspot terus menerus. Kayak itu canggih. Coba direk dari 1 sampai 100. Tadi bersih. Bentar ya Pak. Waktunya sebentar. Di sini kan tidak ada misi, jadi kalau antara manusia kan begitu ya. Teori juga sih ya teori. Ya udah. Ya tidak itu teori. Belajar sama. Siang nih udah selesai belum ya? Udah. Ibu selesai semua isi tesnya. Dia dilanjutkan dilakukan oleh Kak Rida dari Surabaya. Oke, aku lanjutin ya. Nah, jadi kan tadi manajemen program itu ada apa aja prosesnya? Ada perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sama evaluasi. Nah, rundown ini itu masuk di dalam proses perencanaan. Teman-teman sudah kebayang sama rundown atau juknis atau susunan acara? Ya, oke. Nah, jadi kan rundown ini merupakan rangkaian acara yang dibuat secara runtut atau sistematis dan berisi susunan aktivitas yang dikasih waktu dan bertanggung jawab. Jadi dalam rundown itu kan kita teman-teman sudah tahu ya, ada waktunya jelas, rincian kegiatannya apa, dan tanggung jawabnya apa. Misal kayak dokumentasi siapa dan lain-lain. Terus tujuannya rundown itu apa? Biar pelaksanaan kegiatan ini berjalan secara sistematis dan juga runtut gitu ya, tidak keluar dari alurnya gitu ya. Rundown ini biasa disusun sama panitia kegiatan dan waktu itu juga acara berjalan secara waktu. Jadi acara itu jadi nggak molor atau jadi overtime gitu kan. Nah terus menghindari kesalahpahaman antar panitia yang juga misalnya kan tadi kan sudah ada programnya kan teman-teman kan jadi biskom gitu kan, jadi tahu jadi kegiatan ini itu bagiannya siapa programnya gitu. Terus juga mau mengetahui kita apapun mulai dari pengalaman terus acara berjalan dengan rapi dan terstruktur. Jadi acara itu sudah nggak berantakan gitu ya, nah lalu apa sih hal yang harus disusun dalam rundown? Pertama yaitu menentukan tujuan acara. Karena kan teman-teman mau bikin acara tuh tentuin dulu nih tujuannya apa gitu kan. Terus yang kedua identifikasi tadi audiens. Nah tentunya kan kalian kalau mau bikin acara tuh ada audiens sendiri. Misal kalau ada kegiatannya juga kayak gimana Eva atau gimana, terus kalau acaranya itu lansia acaranya gimana biar seru itu kan pasti beda-beda tuh tergantung sama sasarannya atau audiensnya. Nah lalu membuat rangkaian acara. Ingat suatu rundown itu
ada rangkaian acaranya tuh, tidak dari persiapan sampai pelaksanaannya kayak gimana, misal ada gamesnya atau kayak gitu kan semua ada di radar. Nah, terus buat estimasi waktu tiap kegiatan, jadi tiap rincian kegiatan itu ada timelinenya sendiri tuh, misalnya persiapan mulai dari jam 7 sampai jam 7.30 dan seterusnya. Nah, terus juga ditentukan dulu nih penanggung jawab masing-masing kegiatannya itu. Jadi kan tiap rincian itu ada penanggung jawabnya sendiri seperti yang sudah saya katakan tadi. Terus juga ini kan harus tingkat pada kegiatan. Jadi kan di rincian kegiatan itu ada apa? Deskripsi singkat tuh nanti kalian ngapain aja. Terus juga koordinasi dengan pembicara. Misalnya kalian bikin kegiatan itu ada pembicaranya, itu kalian komunikasikan dulu nih atau di briefing dulu pembicaranya. Kalau acara kita itu bakalan kayak gini, nanti pembicaranya itu masuk jam berapa itu harus jelas. Nah juga disediakan waktu istirahat. Nah biar tujuannya itu biar apa? Ada waktu istirahat dalam suatu kegiatan, biar audiensnya itu nggak bosan, ada relaksasi gitu kan. Misalnya di paparan materi gini nanti ada komunikasi terkait rundown. Jadi rundown ini perlu dikomunikasikan terlebih dahulu sebelum adanya acara ke panitia-panitia yang bertugas agar ada respon saat pelaksanaannya. Nah, terus yang terakhir yaitu fleksibilitas dan kemampuan kembali atau rundown ini itu yang telah ditetapkan perlu adanya kesiapan gitu ya, biar apabila ada suatu kejadian yang pada saat hari acara itu bisa ada plan B gitu ya. Misal kalau ada kendala tuh kita sudah nyiapin rencana yang lain gitu buat backup kekurangan tersebut. Nah, terus di perencanaan ini juga ada rencana anggaran biaya. Nah, ini juga dari perencanaan. Jadi rencana anggaran biaya itu diperlukan membuat suatu kegiatan itu tetap ekonomis dan juga sesuai dengan anggaran yang kita punya. Jadi nggak over budget. Jangan sampai kita bikin kegiatan tuh kita dari kekurangan duitnya gitu buat tendanya. KLAB ini sebuah perkiraan atau estimasi biaya yang akan dipakai pada saat kegiatan. Nah, komponen dari RAB sendiri ada pemasukan, misalnya nanti kalian misalnya membeli dana desa, itu sebesar berapa rupiah. Terus sumber dana lain yang hasil keluar besar ini misalnya bisa dari uang kas kalian. Nah, total pemasukannya ada berapa? Lalu nanti dimasukkan ke pengeluaran nanti kalian kegiatan itu dirinci mau apa secara atau penting lain-lain itu harus dirinci nanti sebenarnya berapa dan sampai ada yang pelutan gitu atau kelupaan di waktu berjalannya acara gitu. Nah tentunya rincian-rincian dari harganya ini tuh sesuai sama dana yang kita punya. Orang baik ke ada penjualan kok ini bisa kalau ada yang kata gimana? Ya. Data tadi udah kakak data tadi sudah jelasin ya. Apa satu angka pembayaran beberapa ide dihasilkan seperti sumber daya manusia, biaya, bisa mengalokasi dan waktu dari operasi. Nah, bagaimana sih untuk menentukan sumber daya? Nah, yang pertama itu kalian buat tabel yang ada biaya yang diberikan, misalnya dari biaya orang yang dapat, perannya ada, gitu. Terus tabel itu tercatat sumber daya yang dihasilkan sekarang. Ditambah sumber daya yang dibutuhkan, terus ada sumber daya yang beberapa dapat kegiatan itu ada yang kualitas data yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan. Nah ini misalnya ada contoh mana pelaksanaan konten remaja. Misalnya kalau kalian mau ada kegiatan apa aja sama kayak ini. Yang pertama kegiatannya apa? Kegiatannya konten remaja. Banyak apa? Misalnya konten remaja ini untuk mengetahui program remaja.
terus meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi remaja. Nah, sasarannya siapa? Kalau pada remaja sasarannya siapa? Remaja. Remaja atau balita? Jadi benar ya, sasarannya remaja. Terus tempatnya di mana? Tempatnya bisa di balai desa, puskesmas, atau yang lainnya. Yang apa? Ada berapa? Jam 1. Terus pelaksananya siapa? Misalnya anggaran ini bisa diisi apa kebutuhan yang perlu selain ini yang jelas kalian bisa lihat di mobil ya. Nah ini tuh ada langkah perkegiatan dari program tersebut. Nah pertamanya ada pendaftaran. Nah di sana itu yang ngakuin siapa? Yang ngakuin itu kader posyandu remaja. Nah kalian ini termasuk ya. Jadi kalian bisa nih bantu untuk prosesnya dapat hadir yang pertama belum pendaftaran akhirnya. Terus yang kedua ini ada pengukuran pernikahan. Yang ngakuin siapa? Itu kader didampingi oleh pengukuran. Kalian sudah kan pengukuran pernikahan. Ketiga, pencatatan hasil dari pengukuran itu yang dilaksanakan oleh kader juga. Selanjutnya ada pelayanan kesehatan itu diberikan oleh kader daerah, memberikan konseling itu juga bisa kader, tapi harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Misalnya bidan yang melakukan penyuluhan bisa. Kalau pengukuran akhirnya sebaiknya dari tenaga kesehatan. Nah, selanjutnya ini terakhir, kelima ada kegiatan penyuluhan juga mengenai masalah reproduksi misalnya kayak konseling pribadi atau seperti konseling sama-sama itu. Nah, itu yang pelaksanaan itu tadi tugas kesehatan. Coba mulai desa lagi apa disampaikan oleh Kak Berida dari sebelumnya kan tadi udah dijelasin sekarang kita tuh monitoring dan evaluasi. Sebelumnya kita bahas apa sih monitoring ini? Monitoring itu merupakan kegiatan dalam rangka program yang dilaksanakan untuk mengumpulkan data terkait keberlangsungan program dalam mencapai tujuannya. Nah, proses monitoring ini dilakukan dari mulai awal dari kegiatan program sampai akhir program. Program merupakan pengembangan data terkait pengembangan program. Tujuan monitoring ini adalah untuk mengamati perkembangan dan menganalisis program dan untuk mengantisipasi dalam permasalahan yang ada dalam program tersebut. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan kegiatan untuk mengakhir sejauh sebuah evaluasi ini dilakukan setelah akhir dari program itu dilaksanakan. Nah, tujuan dari evaluasi ini mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Ini ada berbagai macam metode dari monitoring dan evaluasi. Yang pertama ada metode dokumentasi. Metode ini yaitu mengumpulkan laporan ataupun data yang sudah tersedia sebelumnya. Asal kita mengambil data-datanya dari sebelumnya. Dan selanjutnya ada observasi. Observasi itu yaitu kita mengamati secara langsung di tempatnya. Misal pas kegiatan posyandu yang sebelumnya. Silakan di rumah yang hadir yang ada yang selanjutnya metode wawancara. Metode wawancara ini dapat secara langsung menanyakannya kepada responden, di mana responden ini harus menyampaikan pendapatnya terhadap pertanyaan-pertanyaan selanjutnya metode survei. Metode ini dapat digunakan dengan kecepatan yang dapat diberikan di awal program maupun di akhir program. Selanjutnya ada focus group discussion atau yang biasa disebut yaitu diskusi kelompok bersama dengan pemangku kelompok
metode campuran. Nah, metode campuran ini bisa kita gunakan, kita gabung nih, bisa observasi dengan observation atau wawancara dengan observasi. Oke, berarti tujuan oke mana ya? Nah, cara untuk melakukan monitoring itu pertama ada identifikasi informasi yang dibutuhkan ataupun hal-hal yang harus dipantau. Nah, selanjutnya menentukan metode penggunaan atau memperoleh data-data yang dibutuhkan. Selanjutnya, seberapa sering monitoring dilakukan, misalnya harian, bulan, bulanan, atau tahunan. Dan selanjutnya membuat laporan monitoring. Yang terakhir itu monitoring harus dilakukan dan nah, kalau untuk monitoring sendiri itu tuh ada di modul di bagian akhir setelah data apakah dia menguatkan pengembangan program. selanjutnya ada cara evaluasi. Yang pertama itu menetapkan atau menginformasikan tujuan evaluasi. Yang kedua menetapkan saja atau misalkan tidak yang akan digunakan dalam menentukan penghasilan program. Selanjutnya indikator kerja penimbangan indikator input atau masukan yang telah dijelaskan oleh saya tadi. Selanjutnya menetapkan cara atau metode evaluasi. Selanjutnya melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis hasil pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya menentukan keberhasilan program yang dievaluasi berdasarkan kita dengan yang ditentukan. Dan yang terakhir yaitu menyusun saran-saran yang datang dari pada program tersebut. Nah, ini juga merupakan contoh dari evaluasi yang sederhana. Yang lebih rincinya itu juga ada di modul lagi lah. Sekian dari saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih banyak kepada kakak yang sudah menjelaskan berarti materi materi dan juga adik-adik yang berkenan untuk mendengarkan. Jadi sini kesimpulannya manajemen program atau kegiatan itu dibagi menjadi 3 ya tadi, ada perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi. Dan tiganya ini penting untuk dilakukan, penting banget dan wajib ya, kayaknya wajib karena ketiganya tadi itu perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi itu yang menentukan hasil atau tidaknya program yang kita buat. Setiap atau tidaknya itu ditentukan dari perencanaan, pelaksanaan, sama evaluasi. Evaluasi juga ada skala penting karena evaluasi ini juga bisa dibuat sebagai bahan pembelajaran untuk program selanjutnya, apa yang kurang nanti diperbaiki di kedepannya. Nah, setelah ini kita akan melakukan pelatihan di sini. Pelatihan ini kita belajar aja cara mengisi dan monitoring sama evaluasi. Kenapa? Iya, ini balik ini. Iya. Oke, isi yang terakhir di sini melanjutin anak-anak kita. Di sini teman-teman bisa menjelaskan terkait perencanaan, monitoring dan juga evaluasi. Nah, di sini ada beberapa contoh terkait perencanaan khususnya aktivitas muda. Jadi kalau misalnya teman-teman kan ada ini biasanya berjalan misalnya 1 tahun, ya 1 tahun regenerasi gitu. Jadi ada baiknya gitu. Kalau misalnya di awal tahun baru regenerasi, kita nggak bisa kemarin baru jadi ketua, kita mengurus yang baru. Itu alangkah baiknya setiap programnya sampai akhir keputusan itu sudah mulai ditulis. Jadi
biasanya ketua atau pemimpin organisasi itu punya gambaran kan. FAD ini kan buat mana ya? Kalau buat mana ya? pengen cari apa aja, programnya apa aja. Nah itu direncanakan di awal-awal banget, baru generasi baru itu merencanakan. Jadi bisa disediakan tabel kayak gini aja, ini sederhana ya, sederhana. Sini ada bulannya Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Jadi benar-benar emang kegiatan dari awal kalian mulai kepengurusan sampai akhir kepengurusan itu sudah dihitung. Ini juga tertulis kegiatannya apa aja. Contohnya ada PKKS. Pertama nih, melakukan sosialisasi dan penanaman 10 kompetensi PKKS. Kemudian penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, pubertas dan sebagainya. Gitu. Jadi ketika awal kepengurusan itu alangkah baiknya disusun juga program mulai dari awal sampai akhir kepengurusan gitu. Nah nanti diisi, misal itu akan PKKS ini akan dilaksanakan bulan Februari gitu. Kemudian penyuluhan tadi dilaksanakan bulan Mei, itu nanti diisi. Ini masih sederhananya. Kalau memang lebih rincinya, itu biasanya pakai tanggalnya juga, gitu. Tanggalnya, bulannya, harinya, dan tahunnya, dan bulannya. Nah, kemudian lembaran ini juga bisa dipakai ketika kalian evaluasi program kalian, gitu. Misal rencananya kesehatan reproduksi remaja ini dilaksanakan di bulan Maret, gitu. Tapi ketika bulan Maret, ketika kepengurusan kalian hampir selesai, kalian ingat lagi kesehatan reproduksi penyuluhan ini jadinya dilaksanakan kapan? Misalnya bulan Mei, tentang di Mei. Padahal di awalnya Maret. Nah, itu bisa jadi evaluasi. Kenapa tadinya penyuluhan direncanakan Mei, akhirnya direncanakan kenapa penyuluhannya direncanakan bulan Maret, akhirnya dilaksanakan bulan Mei? Apa kendalanya? Kenapa nggak bisa dilaksanakan bulan Maret? Nah, evaluasi catatan-catatan itu dicatat, diperbaiki untuk mengumpulkan adik-adiknya Nafila. Jadi misalnya ketua selanjutnya Desa Kalangan. Desa Kalangan Rivi. Oh, dari Rivi ya. Ya, jadi misalnya di Rivi ini ketua dari AD setelah Nafila selanjutnya gitu. Nah, kalau misalnya di Rivi ini mempunyai program yang sama, penyuluhan kesehatan reproduksi remaja, nanti bisa dilihat dari catatan tahun kemarin. Evaluasinya kenapa ya? Kenapa kok pelaksanaannya telat gitu? Terus kemarin evaluasinya apa? Kendalanya apa? Gitu. Jadi kita di sini mulai berpikir jangka panjang gitu. Jadi Nafila itu udah melakukan ini itu di tahun ini untuk kepengurusan selanjutnya. Gitu. Bisa juga untuk program-program yang akan dilaksanakan di akhir pengurusan misalnya. Lihat yang kemarin kendalanya apa ya? Pesertanya kurang dikencengin, ditingkatkan promosinya, ditingkatkan publikasinya. Terus misalnya kegiatan bulan kemarin molor gitu. Jadi solusinya bikin rundown gitu, buat rundown jam segini harus selesai gitu. Terus disiapkan juga PJ-nya nanti tanggung jawabnya siapa yang mencatat atau memperhatikan soal waktu itu. Jadi kendala-kendala yang ada di program yang bisa teratasi dia nggak ulang lagi. Itu ya gambarannya. Jadi ini sederhananya aja, hanya dijelaskan bulan-bulannya. Tapi kalau memang mau lebih rincinya, bisa dicatat tanggalnya, harinya, kemudian waktunya, pagi sampai siang atau sampai sore. Terus juga aspek lainnya juga bisa merencanakan biayanya kayak gitu. Biar nanti nggak apa itu ada pengeluaran yang nggak terkira gitu. Nah, di sini juga tadi dijelaskan ya terkait monitoring dan juga evaluasi gitu. Kalau teman-teman monitoring, itu monitoring kan artinya memantau atau mengawasi gitu. Apakah kegiatan-kegiatan atau program-program FAD ini sudah berjalan dengan baik, dengan maksimal atau sesuai harapan gitu. Nah, monitoring ini ada namanya lembar monitoring. Nah, di lembar itu bisa tulis apa aja sih aspek-aspek ada ideal, ada yang salah. Ini sebenarnya bersifat fleksibel. Jadi indikator-indikator yang ada di sini itu terserah kalian mengisinya seperti apa. Nah, contohnya di sini kita mau monitoring posyandu remaja. Nah, di sini kan ada identitas yang pertama, puskesmasnya namanya apa, kecamatan, kelurahannya namanya apa. Pertama kita bersih identitasnya. Misalnya juga program jual apa ya? Cerita ya. Yang di Banten namanya
FA Ceria gitu ya. Misalnya tulis dulu namanya, nama program FA Ceria gitu. Dilaksanakan di mana lokasinya itu ditulis dulu, biar nanti gampang membedakannya. Tapi dia tua. Nah, di sini sekali lagi ini sebenarnya hanya permisalan. Kalau misalnya nanti indikator-indikator yang mau diganti itu boleh banget gitu. Jadi misalnya ini kan ada kelembagaan, ada SDM dan sebagainya. Misalnya di SDM ya, di FAC yang kemarin bisa ditulis minimal peserta yang hadir 15 misalnya. Terus kita cek kemarin yang datang berapa? Bisa 10 orang gitu. Jadi nggak usah dicetak gitu. Misal kalau bisa lebih dari 15 kita cetak. Terus misalnya kalian tetapin indikator misalnya transportasi yang digunakan menggunakan angkot ya misalnya. Terus kemarin kalau misalnya ternyata kita nggak dapat angkot atau kita dapatnya bukan angkot sehingga harus balik atau ada pengeluaran yang lebih, nah itu harus dicetak. Hal-hal yang kemudian tidak dicetak tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi ekspektasi kita atau harapan kita. Nah itu nanti ditulis. Kenapa sih kok bisa kita dapat angkot? Kenapa sih pesertanya kok bisa kurang dari 15? Kok di bawah target? Nah itu nanti kendala-kendala yang sudah dicatat itu bisa dibuat program selanjutnya. Kalau misalnya program selanjutnya mau ngadain program lagi, misalnya yang serupa lah, yang mirip-mirip, misalnya yang mirip-mirip gitu. Terus kita melihat yang ini, kemarin yang datang sedikit, kenapa ya? Gimana catatannya gitu? Misalnya karena publikasinya kurang, berarti kalian harus solusinya harus meningkatkan publikasi gitu. Misalnya bikin poster atau pengumumannya lebih dikencangkan gitu, lebih dulu seperti itu. Nah, itu terkait monitoring dari pengawasan. Ya, ya itu tadi ada sumber materi-materi yang sudah disampaikan kakak-kakaknya. Coba teman-teman di sini bisa diterapkan ya buat program-program yang akan datang. Misalnya mau ada program apa gitu, misalnya ada program A gitu, yang akan datang nih, misalnya minggu depan ada program namanya A gitu. Coba dicatat sasarannya ini siapa aja, jumlahnya nih, target sasarannya siapa aja gitu. Terus kira-kira biayanya atau anggarannya ini berapa gitu. Kemudian juga terkait sumber dayanya, PJPP-nya, rundown tadi sudah dijelaskan rundown ya, biar waktunya nggak molor buat program selanjutnya itu juga bisa mulai dibuat mulai sekarang. Terus ini juga penting teman-teman, mungkin tadi sempat luput ya. Biasanya kalau mau ada kegiatan gitu, misalnya teman-teman mau mengadakan kegiatan balai desa, misalnya besok ya, berarti malam ini atau kemarin coba teman-teman simulasikan kegiatannya, namanya gladi kotor atau gladi bersih ya, mungkin ada yang udah pernah dengar. Nah itu penting teman-teman, kenapa? Karena kadang-kadang kalau kita cuma membayangkan atau kita cuma menuliskan itu kadang-kadang juga nggak terpikirkan kalau ada kendala. Misal kendalanya sound systemnya mati-matian gitu kan. Kalau misalnya kita gladi kan kita jadi tahu mati-matian nih, besok gimana ya dari mati-matian. Terus misalnya proyektornya bermasalah gitu, kan semalamnya udah dicoba, jadi besoknya itu udah terlibat seperti itu. Coba jadi biar lebih terstruktur aja programnya, biar lebih menghindari masalah-masalah atau kendala-kendala yang takutnya udah terlewat malah pulang lagi gitu kan kita mengurangi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Jadi mungkin itu kesimpulannya, semoga bisa ditangkap dengan baik oleh teman-teman dan juga dipraktekkan sih harapannya biar lebih ini lebih berjaya. Ya mungkin itu terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kepada Kak Ali dan juga kakak-kakak yang lainnya sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Kemudian karena kita sudah mendengarkan beberapa materi dari awal sampai akhir, waktunya kita untuk mengikuti prospek. Aku share sebentar ya. Ini waktunya 10 sampai 15 menit. Cukup gak ya? Iya, pakai lagi Nah, di sini teman-teman isinya yang kalian ketahui dari penjelasan materi tadi.
kekerasan di Nah di sini karena udah isi kontes, aku mau bagi jadi dua kelompok. Bagian ini aku minta tolong sama kalian buat bikin perencanaan ada ini kayak nama kegiatannya apa, tujuannya apa, pesertanya siapa dan seterusnya. Itu programnya dari ide kalian sendiri. Nanti minta tolong salah satu dipresentasikan ke depan. Salah satu. Ya benar. Ini kami aku Kena digoreng kelompoknya harus sendiri apa yang mungkin ya udah tiga satu dua yang satu sama satu ini sama kalau nggak Ayo kumpul sama kelompoknya, sama satu. ya kurang bukti baru boleh menjadi namanya. Kapan dua? saya Karena dua biasa. mari kita bertaruh sini kelas kuning nggak kelihatan politik Ayo.
Kita lah. Karakter ini. Dia tenang. Nggak ngerekam kok. Rekam enggak. Oke, sudah pegang pulpennya. Guys, Oh, belum. 11 Agustus. Ya, berani. Oke, kalau sudah bertolak dulu kayak di sana. Dari kota nomor, kegiatan, liburan, sasaran, tempat, waktu, pelaksanaan, sama biaya. Evaluasi. Iya, benar. Cici. Bro. manusia yang adaptif, manusia yang Oke, juara satu yang pertama dulu. dibiayain sama omong Joko PKL Salah. Dia mau Jogros kayak sih kelas menang Maghrib itu lagi. oh iya Sampai jam santai dulu Kerja kayak lu. 4:30 lah. 16 tahun 16:30. Kayak satu. pesertanya Itu. Ini. Ini di sini apa ini, Mbak? Enggak, masih ya, dari oleh. Yes, bukan. Yes, harus. Jadi oleh kepala desa. Ya, sampingnya nih. Tadi kok begitu. Rumahnya berjumlah. Aduh, baik. Tinggal dulu daripada Bene wes. Oh, saya ingin melaksanakan ya, Nah, kalau udah nggak boleh makan. Oke, hari nasional temane Bu, yang Oh iya kan apa? Sampai ada nih.
Monitoring sama ini benar sekarang. Yo, aku saya lagi begini. Kegiatan praktek apa? Ayo. Kita ganti tidak kita sedang hujan. Apa? Lagi itu kalau ada praktik. Hanya Ali. Apa nak? Dan kakaknya ini kak udah di Google. Tidak. Pengennya Ya kalau mau berangkat itu kalian pikirkan masalahnya itu apa yang mau diselesaikan. Itu supaya itu tidak kan. Apa? oh Pak Madi. Temanya itu memperingati hari ya, hari kemerdekaan Indonesia. Ya apa begini saya. Terus sampai dengan ini kalau semangat yang binanya enggak. Peringatan hari kecil. Yang ke 76. 77. Ya, sampai Jadi itu kan selesai. Adik, Kita. Kita lagi ya. Tiga. Lagi. Suasananya kok harus di 2009. Berarti Kelompok satu udah selesai dong. Ayo, coba ayo. Hari Anak Nasional. Temanya aja. Iya, kalau ini sama. Yo angkutan. Angkutan. Hari Anak Nasional. Angkutan. Emang aku tahu jelas. Iya, yang sedikit lagi. Buat ini dia. Kayaknya enggak sih. Oh, sudah ke-record namanya. Ya, Kalian Nggak sedikit. festival aja. Sudah. Belum lama loh.
11 juta. Kemarin beli Kita berapa? Habis mati. 18 rono. Wes silakan dipresentasikan. Ayo belajar public speaking dong. Terus dong, mau nyebar terus. Ya kita tambahin semua. Sudah? Sudah? Ayo. Kelompok tadi juga satu. Kertas, penting batu kertas. Yang kalah Siapa mau batu kertas yang kalah? Gak maju. Kita bertarung dengan kalian dan damai. Yang kalah maju apa gak maju? Oh iya, yang kalah nggak maju. Yang mana maju lah? Yang kalah dulu. September. Oke, wes. yang kalah maju. Yang kalah maju. Iya, yang kalah maju. Yang kalah tidak maju. Memang begitu kita. Ayo satu, play. Batu kalah maju. Iya. Kamu ya? Ya. Kertas. Tas. Ya. Oke, nomor satu lari dulu. Di video lari. kelompoknya kasih semangat. Bukan berarti saya tidak mau maju ya. Tapi yang mau Jadi sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari depan silakan menyimak ya, silakan mendengarkan. Jadi di sini tentang rencana kegiatan dari kelompok satu yaitu yang pertama, kegiatannya adalah bagi takjil. Nah di sini kegiatannya bagi takjil. Yang pertama, terus tujuannya berbagi sesama dan menebar kebaikan serta bonusnya menambah pahala insyaallah. Terus sasaran warga desa Kasilir dan sekitarnya, soalnya ini dibagikan di jalanan sini di bandara sini. Jadi mungkin nggak hanya dari desa Kasilir aja, bisa jadi dari kota yang lain kayak di Lalu atau kota terus tempatnya di depan dari desa Kasilir di gerbang itu insyaallah. Waktunya tanggal 26 Maret 2008 sore 16 WIB sampai 17 dan pelaksananya yaitu anggota RKD dan DPR. Biaya yang dikeluarkan insyaallah tidak juta dan bahan takjil, bensin dan juga pendidikan. Yang kedua, buka bersama dan tujuannya untuk mempererat rasa persaudaraan. Sasarannya cuma apa ya, pengurus kita bisa kasih aja kalau semuanya nggak apa-apa ya. Tempatnya di sana di rumahnya Pak Kades. Waktunya sama juga 17 WIB sampai 19 WIB. Terus pelaksananya anggota RKD dan DPR, biayanya yang dikeluarkan 1.500.000. Keterangannya masih bisa diberi. Sekian itu yang diberikan kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kesalahan kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kelompok dua maju. Benar. Ayo. Tadi kesepakatannya apa ini? Yang tahu yang menang tidak maju. Bukan berarti saya nggak mau maju. Jadi nggak mau. Ya tadi cuma satu loh Pak. Cuma satu. Senang-senang kita senang pagi. Iya. Kita sudah berlembar. Sinar UV. Sudah mulai berlembar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit. Sebelum saya melanjutkan, kalau saya bilang hai berarti jawabannya
Yang lainnya bagi saya nggak bisa presentasi kalau satu menit saya gitu. Sudah. Oke, jadi saya perwakilan dari dua. Dan satu mungkin nama saya bisa dipanggil Kesia dan saya selaku sekretaris saya malu dilihatin. Sudah. Jadi karena banyak drama di kelompok saya, jadi cuma ada satu saja. Nah, yaitu program saya untuk kedepannya, yaitu untuk meningkatkan ini kayak hadrohnya itu lebih dimantapkan lagi. Ya, karena kan sekarang itu kalau ada kegiatan agama nih, itu pasti kayak masih di temennya anggota FAD. Jadi dari luar forum anak. Nah, kalau pikiran saya itu biar pengennya saya itu forum anak desa ini semuanya tuh bisa gitu loh main hadroh. Kan di sini kan mungkin teman-teman hadroh itu belum teman-teman FAD itu belum bisa main hadroh, cuma bisa megang aja. Nah, itu juga bertujuan untuk meningkatkan kreativitas untuk teman-teman FAD nih. Nah, terus aku buat sasarannya itu aku mau ke teman-teman remaja lainnya. Kalau FAD udah mas pinter nih, nah makanya tuh ininya tuh disalurkan gitu loh. Nah, kalau tempatnya kalau pastinya di balai desa, kalau enggak ya di sini. Di sini balai desa. Oke, maksudnya ya di sekretariat FAD dan PR. Nah, untuk waktunya itu aku dan teman-teman kelompok juga mau belajar maghrib. Itu sekitar jam 6 sampai jam 9 malam. Tapi kalau kemalaman ya baik sih. Jam 8 aja wes. Habis itu laksanaannya itu kalau di sini kan ya inilah kader tenaga puskesmas bidan. Nah, kalau di sini itu FAD juga PR, terus remaja-remaja yang udah memiliki bakat yang tinggi itu kita ajak ke sini buat membantu kita juga, dan juga untuk habis itu ini biayanya kita masih bingung, tapi waktu itu saya dengar itu jumlahnya beberapa cuma 500.000. Tapi kalau boleh ngelunjak ya aja untuk kemenangannya semoga sehat walafiat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan atau menyakitkan hati atau memalukan atau gimana. Saya mohon maaf, saya perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih untuk teman-teman dan kakak-kakak yang sudah mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak mau jadi kedua. Belajar. Ini tanggal 15 September. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Kami dari Fakultas Kesehatan Masyarakat sudah menyampaikan banyak terima kasih kepada adik-adik antusiasnya dari mulai acara hingga akhir acara. Dan di sini kami meminta tolong kepada adik-adik untuk memberikan pesan dan pesan, sedikit pesan dan pesan. Ada yang mau maju memberikan semua untuk materinya juga. Feedback buat kita ya. Kemarin ini ya Pak Desa. Jadinya cuma
Sekarang kan dari Gafir. cewek nih. Iya dong, awal gitu dia. Jangan gue dong bro. Mau maju sendiri apa aku yang pilih? Oh, enggak ya, naik rame. Itu yang tidur itu siapa? Waduh, pengen mah, gue mah. Tahu dulu. Ini udah selesai. Ya enggak. Maju dong kak. Daripada tidur-tiduran, kasih dua, pakai beat aja. Nggak mau lah, tukangnya nggak mau. Siapa namanya? Edi. Ya, pada Mas Edi dipersilakan. Laki-laki yang tangguh dan pemberani. Awal pada dengan Yuti. Iya, pesan dan pesannya kelihatan malah ini buat feedback buat kakak-kakak, PKS, semoga Ada tuh daftar bersatu, ada cara. Sama negosiasi. apa? Negosiasi. Ini sama saya sedang ya kakaknya ini kan dari pandangan kamu nggak? Kegiatan ini dia kegiatan apa? Ini materinya gimana menurut kamu? Ya masih kurang makan. Ada faktanya. Iya, iya. Gak apa-apa, kita masih di sini. Mas Fit, tolong jangan masuk halu. Tetap DPS Ini ada terus kemungkinan dari bulan 10. untuk ini terpaksa apa enggak? Dari Evi Pokok bisa. Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi. Ya. Oke. Berbagi pesan dan pesan dari saya untuk kakak sekalian dan juga adik-adik perempuan. Pertama untuk pesan nih, pesan yang diberikan oleh kakak dan saya juga itu menyelesaikan kamu. Karena apa? Kakaknya juga asli terus. Kakaknya asli terus kayak apa ya? Nggak jauh beda sama kita jadi sesuai. Misalnya kan kalau mungkin baru sekali dua kali kan kita masih kaku ya, dan sini kan bisa saling melengkapi, bisa saling apa ya, kontaknya tuh bisa intens, nggak terlalu kaku atau nggak formal banget. Terus pesan dari yang dilakukan kakak sekarang kita sukses dan juga sering main ke sini. Nah, biar kita semua tuh apa ya, meskipun tugasnya udah selesai, kita tapi tetap menjadi baik, terima kasih banyak buat ya, sama Nabila juga adik-adik forum akses Pikir. Terima kasih, aku sampaikan lagi buat antusiasnya kami dari kakak-kakak FKM UNED. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Mohon dimaafkan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat bagi oke, makasih banyak. Ada sumber kedepannya untuk biar adik-adik ini lebih menerapkan dulu siswa. Ya kan juga nanti kedepannya jadi pemimpin ya, buat pemimpin jadi jadi dari kami sebagai bukunya bermanfaat. Terima kasih banyak juga. Nanti kalau ada program yang
sejalan sama perkuliahan kita bisa kita juga Itu selalu terbuka legal siapa? Iya, mungkin. Dari saya sendiri juga sangat berkesan. Dari kawasan Bumi itu sambutannya sangat luar biasa. Teman-teman itu juga sangat ceria sebenarnya. Makanya digabung lah kayaknya. Cuma kemarin ketika beberapa di sektor itu mungkin dari masyarakat lokal kami harap bisa membantu untuk mengembangkan. Terima kasih banyak buat sambutannya dan sudah diterima. Mohon maaf juga ya ada perkenan dari kami juga. Kita yang maaf, semuanya terima kasih banyak semua ya. Selamat kedatangan kita, kedatangan Anda semuanya di sini sangat bermanfaat bagi kita. Dan kedepannya lagi semoga akan timbul FAD di tempat lain. Amin. Amin.